Kondisi kehidupan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan memprihatinkan. Sulit mendapatkan sandang pangan, apalagi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada terbatas, itu pun hanya untuk kaum kolonial, bukan pribumi. Munculnya wabah pes dan cacar memperparah keadaan ini. Kesehatan mata semakin terabaikan. Akibatnya, kasus kebutaan di Indonesia saat itu 10 kali lipat dibandingkan negara-negara di Eropa. Saat itu, ada sosok Dr. Yap Hong Jun yang peduli dengan warga pribumi. Ketika di Belanda, ia terpanggil untuk memberikan sumbangsih pada tanah kelahirannya, Indonesia. Ia resmi menjadi doktor pada 24 Januari 1919 dengan disertasi tentang glukoma. Setelah lulus, Dr. Yap Hong Jun kembali ke Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. 24 September 1920 didirikan CVO, sebuah lembaga yang mengembangkan kesehatan mata. Berita ini menyebutkan usaha-usaha CVO di bawah kepemimpinan Dr. Yap Hong Jun. Di antaranya, mendirikan klinik dan rumah sakit mata. CVO sebagai lembaga yang menaungi rumah sakit mata Dr. Yap ini mengalami beberapa kali perubahan. Hingga sekarang menjadi Yayasan Dr. Yap Prawiro Husodo. Yogyakarta menjadi tanah kelahiran dan pengabdian Dr. Yap Hong Jun. Gedung RRI ini dulu merupakan rumah tinggal Dr. Yap. 20 Juni 1921, ia mendirikan klinik mata di Gondolayu untuk memberikan pengobatan penyakit mata bagi pribumi yang kurang mampu tanpa membedakan ras dan agama, sambil mempersiapkan pendirian rumah sakit mata. Bangunan bekas klinik itu sekarang menjadi kantor pos Gondolayu. Impian Dr. Yap terwujud setelah Presiden Bank Sentral Belanda bersedia membantunya. Bantuan lainnya juga datang dari berbagai pihak. Sri Sultan Hamengkubuwono VII memberikan tanahnya. Ini adalah rancangan gedung rumah sakitnya. Didesain oleh Biro Arsitek Hulswif, Vermont and Capers. Oi Tiong Ham, pengusaha asal Semarang, menyumbang dana pembangunannya. Vorstellanse Landbau Vereniging yang membiayai operasionalnya. Pembangunan dimulai 21 November 1922, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. 29 Mei 1923, rumah sakit ini mulai resmi dibuka dengan nama Prinses Juliana Kastes for Oogleders. Diresmikan oleh Dirk Vogt, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, dan Dr. Yap Hong Jun sebagai direkturnya. Tahun 1942, saat Jepang masuk, rumah sakit ini ikut terkena imbasnya. Dr. Yap Hong Jun ditawan oleh Jepang
dan pegawai rumah sakit banyak yang melarikan diri hingga tinggal separuh saja. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, rumah sakit ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Rumah sakit ini telah menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan dan kemanusiaan bangsa Indonesia. Terbukti pada perayaan ulang tahun ke-25 dihadiri oleh Presiden Soekarno dan tokoh lainnya. Inilah beragam apresiasi mereka atas dedikasi rumah sakit dan Dr. Yap Hong Jun. Di tahun 1949, Dr. Yap Hong Jun kembali ke Belanda. Pimpinan rumah sakit diserahkan kepada putranya, Dr. Yap Ki Tiong. Alat-alat medis ini menjadi bukti kehebatan Dr. Yap Hong Jun dan rumah sakit mata ini pada awal berdiri. Semua masih tersimpan dan diabadikan di Museum Dr. Yap Prawiro Husodo. Rockefeller Foundation mengirimkan seorang dokter Amerika ke rumah sakit ini untuk membuat sebuah film tentang operasi mata yang teknik operasinya hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit ini. Rumah sakit ini menyembuhkan kebutaan melalui operasi transplantasi kornea. Kabar yang beredar, operasi transplantasi kornea di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1968. Namun faktanya, menurut sebuah media, Rumah Sakit Mata Dr. Yap telah berhasil melakukan operasi transplantasi kornea pada tahun 1949. Rumah Sakit Mata Dr. Yap juga menangani berbagai kasus yang sulit. Ini glioma. Glioma itu suatu penyakit ini luar biasa. Luar biasanya bisa masuk ke otak. Wah ya, udah karuan. Saya temukan pertama saya yang luar biasa menemunya kasus yang setinggi itu, saya tanya sama dokter Yap langsung. Tak hanya melayani kesehatan mata, rumah sakit ini juga mendorong penelitian dan pendidikan. Tahun 1933, Si Bun Lian berhasil meraih gelar doktor karena riset di rumah sakit ini dengan Dr. Yap Hong Jun sebagai pembimbingnya. Tradisi ini dilanjutkan oleh putranya, Dr. Yap Ki Tiong. Dr. Yap Ki Tiong juga menjadi dosen penguji bagi calon dokter mata di UGM, mendampingi Dr. Pranowo. Hingga sekarang, rumah sakit ini terus menjadi tempat pendidikan dan penelitian bagi para mahasiswa. Pengabdian pada kemanusiaan menjadi jiwa dari rumah sakit ini. Tahun 1931, Si Bun Lian, pegawai rumah sakit ini, dikirim ke Cina untuk menangani korban banjir. Ini untuk memenuhi permintaan Liga Bangsa-Bangsa. Pemeriksaan mata, operasi mata, dan pemberian kacamata sudah dilakukan sejak dulu hingga sekarang. Penyuluhan kesehatan mata juga dilakukan. Merawat cita-cita luhur Dr. Yap, mengabdi pada kemanusiaan melalui kesehatan mata.
Sejak berdiri hingga sekarang, inilah sosok sang nahkoda. Para dokter yang menjadi pimpinan Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Inilah perjalanan 100 tahun Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Pengembangan dalam berbagai aspek terus dilakukan. Di antaranya, Klinik Amarta untuk layanan rawat jalan, premium, dan perjanjian. Jogja Lasik Center untuk layanan lasik. Layanan pun terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran dan kesehatan mata. Maka di 2009 pun kita kemudian mendirikan Jogja Lasik Center. Memperluas layanan dengan mendirikan klinik utama mata Dr. Yap di Magelang. Beberapa tahun yang lalu mencoba untuk membuat cabang ya klinik utama mata Dr. Yap di Magelang. Ya, karena yang membutuhkan pelayanan rumah sakit mata Dr. Yap itu sangat banyak sekali.
dan antrinya juga luar biasa sampai hari ini. Nah, kita mencoba untuk membuka di Magelang, ya, sehingga kita melayani Magelang dan sekitarnya, Temanggung, Wonosobo, dan lain sebagainya. Semangat mengabdi dan berkarya terus dijaga. Jadi unggulan kita ada 4. Nomor 1 vitreoretina, kemudian nomor 2 glaukoma, ketiga katarak, yang keempat lasik. Rumah Sakit Mata Dr. Yap telah berusia 100 tahun. Bangunannya tetap dijaga keasliannya dan menjadi bangunan cagar budaya. Kegiatan sosial terus dilakukan. Teknik operasi yang terus berkembang. Dr. Yap ini akan terus bisa memberikan layanan kesehatan mata yang terbaik, yang profesional, bermutu tinggi, mengutamakan keselamatan pasien, mampu bersaing secara global sampai kapanpun. Sampai 100 tahun ini bisa menjadikan suatu pelayanan mata di Jogja ini menjadi suatu hal yang masih bisa dinikmati dan juga masih bisa dikembangkan, dan nanti akan menjadi suatu pelayanan kesehatan mata yang menjadi lebih baik dan sangat berguna bagi kita. Semoga rumah sakit yang sudah berusia 100 tahun ini tetap bisa mengabdi kepada masyarakat atas lindunganmu, berkembang secara internasional. Jadi masih ada di samping segi perkembangan ke arah teknologi dan sebagainya, masih ada faktor-faktor segi sosial yang masih dikandung, seperti halnya kita mendapatkan dulu warisannya dari Dr. Yap, itu warisan rasa sosial itu masih ada. Saya berharap ke depan eksistensi rumah sakit akan lebih mendapatkan perhatian baik dari masyarakat dan pemerintah. Kita harus telaten, harus teliti. Dan dokter-dokter juga harus sabar pengabdiannya, ya. Kecuali semangat bekerja juga semangat pengabdian kemanusiaan, ya. Kemudian juga harapannya tentu dikembangkan untuk hal-hal yang lain-lain. Jadi kita tidak hanya untuk pelayanan saja, tetapi juga untuk pendidikan dan untuk penelitian.